Selamat datang di Red Card dan kita akan kembali membahas tentang fenomena-fenomena dan berita-berita di sepak bola selama sepekan terakhir yang pastinya yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar sepak bola. Mulai dari datangnya Patrick Kluivert beserta rombongan-rombongannya Ya, dan juga Barca yang bisa mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-5 di Supercopa di Arab di Saudi Espana dan juga MU. yang kembali mengejutkan minggu-minggu suram Betul, dengan mengalahkan Arsenal di FA Cup Round 3. dengan Oke. drama adu pidato, adu penalti. Kita mulai dari Patrick Kluivert sendiri ya. Patrick Kluivert kan sudah press conference dan datang bersama staf pelatihannya yaitu Alex Pastoor Alex dan Pastoor. Denis Lanzat. Denis Lanzat. Dan dia sempat menyebutkan bahwa filosofi permainan dia itu adalah menyerang. Ya. Menyerang dengan formasi 4-3-3. Kita ngomongin 4-3-3 dulu. Cocok gak sih sebenarnya kalau misalnya sama pemain-pemain timnas yang sekarang gitu dengan 4-3-3? Buat saat ini menurut gue cocok-cocok aja. Cuman yang jadi masalah itu adalah pemain timnas sekarang itu lebih banyak di posisi defense. Ya. Kita ketahui ada Izes, Betul. Messilger, terus yang pemain Copenhagen itu Copenhagen, Kevin Dix, terus kita punya Justin Hubner, terus Calvin Verdong, bahkan ya semuanya itu rata-rata pemain bertahan lah. Terus Ivar Jenner juga bertahan. Di gelandang pun kita cuman stoknya nggak terlalu banyak. Bahkan siapa namanya Nathan Chow juga kan bek kiri. Betul. Bahkan adiknya Reinders juga namanya, itu sering diplot sebagai bek kanan. Iya, betul banget. Jadi emang sebenarnya 4-3-3 ini bukannya tidak mungkin, tapi memang komposisinya ini masih belum bisa dipastikan Ya. mana yang cocok. Ya, tapi possible-nya kata gue sih tetap pakai 3-5-2 atau 3-4-3. Possible-nya ya? Possible-nya. Lebih cocok kayak gitu. Soalnya emang kita ngelihat komposisinya memang agak sulit kalau misalnya ingin menggunakan 4-3-3 gitu kan. Karena ya emang kebanyakan, bener tadi kata Azial, kebanyakan pemainnya itu berada di posisi bertahan. Sorry. Iklan dulu bentar. Oh, iklan. Telepon dari Singapura. Bukan. Oke. Nah itu dia. Terus Patrick juga sih sebenarnya bilangnya bahwa ya nggak menutup kemungkinan itu dia menggunakan formasi-formasi lain sesuai dengan komposisinya. Jadi dia itu adalah orang yang adaptif juga ya. Dia nggak melulu akan menggunakan formasi yang memang dia suka atau memang dia inginkan. Ya. Tapi dia melihat juga di pemain-pemain timnas ini sekarang cocoknya kayak gimana. Ya betul. Tapi gue sempat lihat beberapa match Kluivert waktu di Turki itu memang gayanya menyerang dan cukup menarik, apalagi dengan catatan kemenangan yang juga cukup banyak. Cuman ya kalahnya juga 6, imbangnya 6 dan sisanya menang kalau tidak salah ya statistiknya. Terus dipecat gara-gara kalah sama tim bawah ya. Tim bawah. Terus ya memang banyak yang berita yang mengatakan bahwa itu mengejutkan, tapi melihat gaya permainan dia di Turki, menurut gua ada sedikit harapan, apalagi dengan ditopang dengan staf kepelatihannya Alex Pastoor yang digadang-gadang sebagai rajanya taktik. Betul. Juga siapa lagi? Denis Lanzat yang juga berpengalaman meskipun hanya cuma sebagai asisten. Tapi menurut gue itu cukup menopang Kluivert untuk untuk bisa melatih timnas. Apalagi kita kan belum tahu pelatih kipernya siapa, asisten pelatih keempatnya siapa. Iya, yang lokalnya ya. Yang lokalnya katanya emang akan diumumkan nanti langsung oleh Patrick Kluivert sendiri gitu. Terus gitu kan yang kita lihat itu Alex Pastoor sebenarnya. Alex Pastoor itu yang paling disorotin karena dia dengan catatan statistik melatihnya yang bahkan bisa lebih bagus daripada Kluivert. Ya. Tapi kenapa nggak Pastoor aja yang jadi head coach dan kenapa PSSI malah memilih Kluivert? Mungkin karena Kluivert lebih punya nama besar dibanding Pastoor ya. Kita ketahui Kluivert dulu sebagai pemain dia terkenal banget lah. Kita mainin dia di PS1 sampai PS2 awal kan pasti ada nama Kluivert. Ya betul. Jadi Kluivert ini diplot sebagai daya tarik pemain diaspora yang ya memang karena diaspora kita kebanyakan adalah keturunan Belanda, jadi untuk menarik ketertarikan mereka
untuk gabung ke timnas ya. Kita ketahui kan sekarang sudah mulai banyak pemain diaspora yang yang menyatakan siap membela timnas. Bahkan yang kita dengar itu Baker Iya, Baker. yang kita ketahui sudah pernah juara Europa League, Betul. terus bermain di tim-tim besar di Eropa. Terus ada kabar juga kalau Emil kan dari kemarin sudah mulai Ya, ada lampu kuning. Terus ya kita juga tahu sekarang ada nama Ryan Madsen yang katanya juga mulai tertarik untuk gabung ke timnas, karena di timnas Iya, Belanda pun betul. dia pernah dipanggil, bahkan kemarin Euro pun dipanggil tapi tidak dimainkan. Betul. Ditambah juga ada Ole Romeni yang juga direncanakan, dan juga Riedewald yang juga katanya juga pengen dipercepat untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia gitu. Tapi awalnya emang gue ngerasa bahwa Patrick Kluivert ini, ya gue pesimis lah sama dia gitu. Gue pesimis banget sama Kluivert karena catatannya. Ya. Cuma pas ngelihat di belakangnya ada Alex Pastoor, ada Alex Pastoor ini yang bikin kayak, ya ini bisa lah gitu kan. Alex Pastoor sebagai asisten pasti banyak masukan yang masuk ke Patrick Kluivert sebagai yang memegang keputusan paling utama. Betul. Untuk bisa membuat strategi yang lebih baik gitu kan, yang juga lebih bagus untuk pertandingan Indonesia nanti Maret. Dan targetnya itu 4 poin. 4 poin di matchday bulan Maret nanti ya, di matchday bulan Maret ya, rencananya mungkin imbang lawan Australia, menang lawan Bahrain. Tapi kuncinya itu ada di Australia. Sama hanya kayak Sintayong dulu, setelah kita dapat mengalahkan tim besar meskipun di kelasnya Piala Asia U23, tapi disitulah kepercayaan masyarakat mulai tumbuh. Apalagi kalau Kluivert bisa menang lawan Australia, apa yang kita ragukan saat ini, masyarakat Indonesia ragukan saat ini, mungkin bisa terjawab di match ini. Betul. Karena akan sulit bagi Kluivert, memang akan sulit untuk bisa mengalahkan apa yang sudah didapatkan oleh Sintayong. Ya. Akan sangat sulit. Dan sekarang itu udah gak bisa ada alasan kayak ini masih adaptasi dan lain sebagainya. Karena Kluivert itu datang ketika Sintayong yang sedang bisa dikatakan berada di atas gitu. Ya, sedang ada top performnya. Apalagi match terakhirnya kan di FIFA Matchday menang lawan Saudi 2-0. Betul gitu kan. Ini yang menjadi tantangan Kluivert dan harus bisa membuktikan apa yang dia ucapkan gitu kan. Dan betul. Membuktikan bahwa keputusan PSSI untuk merekrut dia itu benar. Ya, betul. Itu yang memang harus dibuktikan oleh Kluivert. Ya, bukan karena Kluivert itu lebih murah dari Van Bronckhorst sama Van Gaal. Ya, sama Van Gaal. Tapi menurut gua sih karena ya mungkin murah juga termasuk. Dan juga untuk daya tarik para pemain. Daya tarik gitu kan. Dia Kluivert kita tahu sendiri lah sebagai pemain, dia memang striker yang luar biasa. Mungkin itu juga bisa membuat striker Indonesia yang memang selama ini kita lihat dikenal cukup tumbuh, kurang tajam cukup tumbuh. Gitu. Mungkin dengan adanya Kluivert ini bisa melatih penyerang-penyerang kita untuk bisa lebih tajam lagi. Karena betul. Build up kita sebenarnya dari pertandingan bersama Sintayong itu udah bagus. Build up-nya udah bagus, passing-nya udah sangat oke. Main kaki-kaki udah dibilang bagus lah gitu. Iya, gitu kan udah bisa enak dilihat gitu kan ketika nonton pertandingan Indonesia. Cuma ketika eksekusi di depan gawang itu yang menjadi persoalan. Ya, betul. Nah, mungkin dengan adanya Kluivert bisa saja Rafael Struijk bisa lebih tajam di depan gitu kan. Tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi dengan adanya Ole Romeni yang di waktu yang dekat ini bisa join. Ya, mungkin saja Ole Romeni kalau misalnya bisa dipercepat, ya itu bisa menjadi amunisi yang paling bagus untuk timnas Indonesia, apalagi di lini serang. Gitu. Tapi pertandingan timnas di bulan Maret nanti akan jadi pertandingan yang sulit ya. Kita ketahui kemarin kita mungkin dipandang sebelah mata sehingga Australia mungkin tidak terlalu memperhitungkan. Tapi sekarang Indonesia akan diperhitungkan. Bahkan mungkin mereka akan memperkuat dan lebih menganalisa lagi permainan Indonesia. Tapi dengan datangnya Kluivert ini menjadi pisau mata dua. Kalaupun misalnya kita ganti formasi, misalnya Australia ganti formasi segala macam, tapi Kluivert kan orang baru, hingga akhirnya kita jadi tidak terlalu terlihat. Iya, betul. Permainan kita jadi agak nggak terlalu mereka ketahui. Iya. Jadi akan sulit ditebak oleh tim lawan sebenarnya. Ya, meskipun kita diperhitungkan, tapi menurut gua sih Indonesia, gua optimis banget Indonesia bisa meraih ya at least 4 poin lah. Iya. Sesuai target. Tapi menang juga
bisa juga Tapi soalnya kalau bisa menang ya. kalau bisa menang pun gue optimis. Betul, karena ya itu ya komposisi pemain kita udah lumayan oke, Ya. ditambah mungkin akan ada pemain yang datang juga yang pasti akan dilobi-lobi oleh Kluivert sendiri gitu kan, Betul. dia sendiri yang bilang gitu kan. Kluivert juga sempat bilang dia merespon tentang yang soal wasit Bahrain yang waktu itu ya itu emang curang sih itu kan, Ya. jelas banget gitu. Harusnya Indonesia bisa menang di situ. Sebagai orang yang pernah berkecimpung di judi bola sih mungkin harus tahu. Tapi oke lah, itu hanya anggap saja itu kabar-kabar miring ya, Ya. meskipun dia pernah terlibat, tapi saya rasa untuk saat ini kita jangan terlalu memperbesar-besarkan masalah itu. Betul. Nah, Kluivert juga sempat merespon tentang wasit Bahrain itu ya. Dia bilangnya bahwa ya tidak usah dipikirkan lah, abaikan saja itu, yang penting bisa fokus ke sisa laga yang ada di depan mata ini gitu kan. Apalagi dengan target lolos Piala Dunia itu proyeksi yang besar, ambisi yang besar, perencanaan yang besar, dia lebih baik fokus sesuai tujuan daripada kita memikirkan hal-hal yang lain. Betul banget gitu kan. Apalagi kalau misalnya Indonesia benar-benar bisa lolos ke Piala Dunia, mungkin kita bisa lihat di IAFC update nanti akan ada timnas Indonesia mungkin saja gitu kan. Kalau di football udah ya, di football udah ada, mungkin di IAFC. Bahkan Liga Indonesia mungkin bisa ada. Harusnya gitu kan. Kita lihat saja ke depannya bagaimana Kluivert bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, atau misalnya keputusan PSSI. Dan juga itu menjadikan liga kita, Indonesia lebih dipandang oleh sepak bola kita, lebih dipandang oleh dunia. Apalagi mungkin liganya sekarang akan lebih dikembangkan, terus pemain muda lebih termotivasi. Dan saya harap sih tidak ada oknum-oknum seperti Toel lagi ya di badan timnas. Ini kan yang dia ramai bikin story tentang Sintayong. Buset sih, so banget gua. Ya itu Toel ini cuma memanas-manasi. Sebetulnya dia lebih tidak peduli dengan persepak bola Indonesia. Mungkin dia lebih dari keuntungan dengan cara seperti ini. Menurut saya ya. Sebenarnya banyak fans yang sudah kayak ya sudah kita percayakan pada Kluivert gitu. Saya pun setelah Sintayong keluar, saya tidak pernah dengar nama Toel lagi. Iya gitu. Di headline di awal gitu. Cuma kemarin kan headline Toel, yang tadi siang soal si Sintayong lagi bikin video, terus dia repost di story-nya di IG Toel. Toel ini bilang bahwa emang lebih cocoknya jualan. Itu kan pasti memancing amarah netizen, jelas gitu kan. Sebenarnya fans timnas itu udah kayak ya sudah kita percayakan pada Kluivert gitu kan. Kluivert sudah datang, ya udah kita dukung. Dia sendiri sebenarnya yang memperkeruh gitu. Ya betul. Harusnya nggak usah seperti itulah. Dan gua harap sih supporter Indonesia lebih support aja lah ke Kluivert. Dan lebih bijak lagi, dan gua harap dia serangnya jangan Kluivert, ke Toel aja serangnya. Iya gitu kan. Karena Kluivert sudah datang, ya sudah kita dukung gitu kan. Betul. Oke, itu dia untuk timnas. Kita doakan semoga timnas bisa semakin sukses nanti di Maret sesuai dengan target, dan kita lihat sejauh mana Patrick Kluivert bisa membawa Indonesia. Semoga mudah-mudahan bisa lolos Piala Dunia. Oke, kita beralih ke Barca versus Real Madrid yang memang benar-benar mengejutkan kita semua. Pertandingan yang lumayan cukup intens, seru, dan juga yang cukup tinggi. Tensi yang cukup tinggi dan juga aneh sebenarnya melihat Real Madrid seperti ini. Super Copa de España yang diselenggarakan di Arab Saudi. Betul. Nah, gol pertama itu sebenarnya emang kesalahan back di Barcelona sebenarnya. Akhirnya quick counter dari Mbappe dengan skill individunya bisa menerabas kiper Barca gitu, Chesney. Nah, cuma yang gua sorotin juga pertahanan Real Madrid. Pertahanan Real Madrid dengan komposisi yang Camavinga yang ikut jadi back di tengah. Itu sebenarnya agak sulit untuk bisa menghalau bagaimana Lamine Yamal, Rafinha, dan Lewandowski. Trio ini bisa mengobrak-abrik pertahanan Real Madrid gitu. Gue juga bingung kenapa Camavinga bisa jadi center back ya. Ya meskipun dia sebagai pemain bertahan, tapi ability dia sebagai center back itu karena bisa, dia basicnya di wing, nggak bisa dipaksakan gitu. Itu agak. Gue lebih prefer si Carvajal lebih ke center back. Iya. Nah, kita bisa melihat bahwa Rudiger ternyata tidak bisa apa-apa dalam pertandingan tadi malam gitu kan. Kemarin. Itu kita melihat Rudiger juga tidak bisa memberikan tenaga terbaiknya untuk bisa menghalau
serangan-serangan dari Barca. Karena buktinya apa? Buktinya adalah dalam satu babak Barca bisa 4 gol. Sempat gol di satu sisi lain memang penyerangan Barca begitu cepat gitu Iya. ya. Rafinha, Lewandowski sama apalagi Lamine Yamal itu ngobok-ngobok pertahanan Madrid Betul. kayak enak aja gitu dia pegang bola. dapat Mengingatkan shoot, kita bisa pada gol. Messi di zaman Ya, dulu. betul. Rafinha ini sebetulnya pemain bagus juga. Waktu di Lens dia di Prancis dia pemain bagus. Cuman dia waktu pindah ke Leeds itu dia hanya salah tim aja. Salah tim aja. Ya betul. Ketika pertama Rafinha ke Barca, dia waktu itu yang menopangnya belum ada. Lewandowski belum waktu itu sama Lamine Yamal, itu setelah adanya Lewandowski sama Lamine Yamal. Ya. Rafinha Mungkin ini bisa menjadi trio yang baru di Barca setelah trio-trio ikonik yang lainnya sudah mulai ya menua, udah pindah klub dan sebagainya gitu kan. ya meskipun trio ini di La Liga kadang-kadang juga tidak Iya, kadang-kadang juga tidak semaksimal kayak tadi malam kan. Tapi tadi malam tuh Barcelona memang menunjukkan bahwa ini Barcelona gitu. Barcelona itu adalah termasuk sabar ketika build up. Ya. Jadi build up di belakang itu mereka mempertahankan tempo menengahnya dulu aja. Ya. Gitu. Cuma ketika mereka udah masuk merangsek ke depan, setengah pertahanan lawan, ya itu mereka udah bisa langsung ningkatin intensitas sih. Mereka udah bisa melihat bahwa oke, ketika udah mulai langsung ke daerah pertahanan lawan harus percepat ini gitu kan. Ya. Gak bisa lagi kayak build up model MU gitu kan. betul. Wah, kalau Itu nggak bisa gitu. Itu adalah gaya permainan Barca di bawah Hansi Flick. Hansi Flick yang pertama kali jadi pelatih yang bisa membobol gawang Real Madrid 4 gol dalam 2 laga beruntun. Totalnya berarti 9 gitu kan. 9 gol dalam 2 laga beruntun. 4 gol lebih berarti ya. 4 gol lebih. Itu sih dari Barca gitu kan. Tapi gue nggak kaget ketika ya gue pun expect bahwasannya Madrid akan kalah lagi, tapi tidak expect dengan skor yang begitu besar gitu ya. Paling hanya 1-0, 2-0, 2-1, 3-2. Tapi ketika melihat dari kemarin malam 5-2 itu kayak bukan Madrid yang ya meskipun Mbappe itu nggak bisa dipaksain buat jadi striker di 9, tapi ya mau gimana lagi, sudah ada Vini di sana, tapi mungkin bisa digeser ke kanan. Nah, yang jadi masalah ada strikernya nggak ada. Yang gue bingung itu kenapa striker Madrid itu yang meskipun backup kemarin Joselu bagus, Joselu bagus, dan Madrid nggak cari striker lagi, ya gue pun nggak tahu apa yang isi pikiran Ancelotti. Yang jelas menurut gue Mbappe itu masih belum bisa jadi nomor 9. Seenggaknya lah ada satu sosok jadi contoh supaya Mbappe jadi nomor 9. Dan bukti bahwa serangan Real Madrid tidak efektif adalah Real Madrid baru bisa nambah gol itu ketika setelah kartu merah kan. Iya. Setelah kartu merah Barca, kipernya Real Madrid baru bisa ngegolin. Itu agak sangat aneh. Sebenarnya selain di lini pertahanan, ada lagi nggak sih misalnya yang seharusnya nih Madrid kayak gini nih? Ya, Camavinga ada jelas. Nggak bisa dipaksa untuk jadi back. Gue paling prefer ke Carvajal yang digeser jadi center back sama Rudiger. Itu ya. Ya meskipun secara postur Carvajal tidak terlalu besar, tapi untuk jadi partnernya Rudiger udah bisa. Kalau postur sebenarnya itu bisa kita ambil contoh Lisandro Martinez. Ya. Martinez juga posturnya tidak sebesar Maguire gitu, tapi kekuatannya bisa bahkan lebih gitu kan. Tapi gue lebih prefer ya Camavinga jadi left back kan dia bisa jadi left back kan. Bisa gitu kan. Dibanding kan biasanya emang di posisi itu biasanya. Tapi daripada Camavinga yang jadi jadi center back, gue lebih prefer Carvajal. Sama di gelandang setelah gak adanya Kroos, lini tengah Madrid itu kayak kehilangan auranya lah. Agak sulit untuk bisa menemukan Kroos yang kedua atau Kroos yang lain karena memang pemain kayak Kroos itu unik dan juga super langka sebenarnya. Dia bisa melihat atau punya visi yang bisa lebih luas daripada pemain-pemain biasanya. Betul. Tapi Modric sempat bilang, gue baca berita tadi, Modric sempat bilang bahwa lebih baik kalah di Supercopa daripada harus bisa kalah lagi di Liga gitu kan. Cuma kan ini lawan Barca tapi ya sama aja, kalah tetap kalah gitu kan. Itu dia. Ya Real Madrid harus bisa mulai berpikir lebih jauh bisa mendapatkan pemain yang lain. Yang jelas Madrid itu setiap tim itu pasti ingin menang. Betul, pasti ingin menang. Yang jelas mau kalah mau seri, fans itu menuntut pasti ingin menang. Ingin menang. Makanya ketika Modric bilang seperti itu hanya alasan saja menurut gue ya, terlalu alasan aja sih. Ya ini adalah pembuktian Joan Laporta ya yang emang
jatuh bangun mengurus Barcelona yang dengan masalah finansialnya itu. Bahkan sering dibilang Laporta nggak becus segala macam. Betul, apalagi soal Dani Olmo Dari yang Olmo yang akan dilego gratis. tapi akhirnya ya bisa diatasi ternyata oleh Joan Laporta, dan buktinya lah sekarang gitu kan. Barca walaupun dengan kondisi seperti itu tetap bisa menunjukkan tajinya, bisa mengalahkan Real Madrid dengan skor yang lumayan telak loh. Walaupun itu kata Modric ya, cuma Super Copa. Copa, tapi Skornya trofi adalah trofi. trofi adalah trofi. Skornya Meskipun pun EFL trofi sama FA Cup tetap trofi. tetap trofi, betul. Betul banget gitu kan. Nah, perlu gak sih Real Madrid ganti pelatih? Ancelotti ini udah terlalu lama sebenarnya Madrid. Dibilang perlu tidak perlu, kalau menurut gua perlu. Karena Ancelotti itu udah terlalu absurd bagi gua. Ya meskipun banyak yang bilang miskin taktik, tapi dia kemarin ketolong sama pemain-pemainnya yang lagi on fire. Tapi untuk musim ini, gua rasa Ancelotti memang harusnya muncul peramu taktik yang baru yang bisa memberikan strategi-strategi yang lebih segar ya, untuk Real Madrid, karena mungkin ya Real Madrid dari tahun ke tahun yang mainnya masih sama seperti ini. Kalau disclaimer ya, gue ngomong begini memang gue tidak support dua tim itu. Iya. Barcelona, Real Madrid gue gak support. kalau gue support Barca. Di Spanyol tuh gak ada yang gue jagoin. Gue lebih suka, ya jelas kalau di Inggris ada MU. Iya betul. Sama Leicester. Kalau sama di Italia, dua Milan. Udah itu aja. Betul. Di liga-liga lain gue gak ada yang dijagoin. Kalau dulu kan lu ngedukung MU sama Leicester atas bawah ya. Sekarang bawah-bawah. Dua-duanya. Sama sih kan, ini dua-duanya juga fans MU. Ya itulah Barca dan juga Real Madrid. Kita lihat bagaimana perkembangan mereka di Liga. Apakah Barca mungkin bisa naik lagi ke atas, dan juga apakah Real Madrid bisa mempertahankan posisinya. Buset, ada telolet guys. Iklan. Nah, apakah bisa mempertahankan posisinya untuk Real Madrid? Tarik di anjing. Kenceng guys, ini telolet kenceng banget sampai sini kedengeran. Kadang-kadang orang adanya. Nah itu dia, kita lihat sampai mana Real Madrid bisa mempertahankan posisinya, apalagi ditambah dengan Atletico Madrid yang sudah sedang gacor-gacornya juga. Dengan Alvareznya yang sedang luar biasanya dia. Kita lihat saja bagaimana klub-klub di La Liga ini bisa bersaing di Liga nanti. Oke, kita beralih ke klub kesayangan kita, tidak lain dan tidak bukan adalah Manchester United. Ini Azial udah pakai baju yang kemarin bisa mengalahkan Arsenal nih di FA Cup. Sedikit bukan memang bangga sih pakai baju jersey ini, sekarang gue keluar agak sedikit pede gitu. Karena membusungkan dada. Tapi setiap MU kalah gue gak akan pakai baju itu. Serius? Ya pasti. Sudah pasti. Tidak akan pakai baju bola mana lagi. Ya, Manchester United dengan mengejutkan bisa mengalahkan Arsenal di round 3 FA Cup di Emirates Stadium. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat di atas kertas, Arsenal bisa aja menang. Sebetulnya. Kalau Kai Havertz otaknya lagi nyambung itu, bahkan coach Jasnya aja bilang goblok. Havertz goblok. Betul. Sebenarnya di menit-menit awal itu MU banyak kena serangan sebenarnya. Banyak kena serangan. Cuma yang paling banyak dikasih kredit dalam bertahan itu Harry Maguire. Lagi-lagi Harry Maguire. Kenapa Harry Maguire itu bisa bagus? Menurut lu gimana sih? Ini ada faktor gak? Soalnya waktu zaman dulu kan sering blunder sama Reguilon. Gue gak tahu Maguire kerasukan apa kemarin tadi malam. Yang jelas Maguire main, ya meskipun ada beberapa kesalahan yang sebetulnya hampir terjadi gol, tapi untung aja kayak Havertz gak bisa memaksimalkan peluang tersebut. Tapi gue tetap taruh kredit kepada Harry Maguire yang tampil cukup rapi sepanjang pertandingan. Kalau menurut gue sih faktornya, ya ini hanya sekedar spekulasi karena dia mau dijual. Tapi kan ditambah ada rumor mau dijual. Tapi karena dia mungkin di latihan bagus, hingga yang dipercaya main bagus. Mungkin juga. Ada opsi 1 tahun lagi lah. Ada opsi 1 tahun. Wah, gua harus membuktikan. Betul banget. Ya, Maguire ini membuktikan pertahanan yang lumayan solid, walaupun ya dia kena pelanggaran kan. Dia pelanggaran dan akhirnya jadi penalti. Cuma Bayindir juga harus dikasih kredit. Ini adalah salah satu kiper kedua yang
menjadi salah satu penyelamat MU di pertandingan FA Cup kemarin. Nah, lu kan kiper nih. Lihat Bayindir sebenarnya ini tipenya bisa mirip Onana atau ke De Gea sebenarnya. Bayindir ini menurut gue ya seperti halnya goalkeeper sekarang gitu ya, dia disebut kiper modern kayak Onana, kayak bisa distribusi bola juga enggak. Ya, emang jelek banget sih distribusi dia. Terlalu bagus, tapi secara stopper juga setelah gue lihat match dia di Turki enggak sebagus De Gea juga, tapi ya dia punya refleks sebenarnya. Ya, dia tengah-tengah lah, enggak terlalu tengah-tengah. Dia mirip ke De Gea tapi tetap di bawahnya De Gea. Kalau De Gea kan itu kalau terbang atau tepis bola tuh kayak indah, ada seninya. Bayindir tuh ya tetap ada, cuma di bawahnya De Gea. Ini Bayindir ini kan sempat dijadikan evaluasi gitu kan di pertandingan sebelumnya. Yang Tottenham. Iya betul, karena ya dia melakukan banyak kesalahan lah di pertandingan itu. Cuma akhirnya ya dia membuktikan bahwa dia juga bisa gitu kan untuk bisa menjadi kiper MU. Gitu. Bahkan banyak fans yang bilang udahlah ganti aja lah, taruh aja lah nih Bayindir daripada Onana nih. Tapi bisa jadi kalau misalnya dalam latihan Altay Bayindir ini bisa membuktikan kualitasnya gitu. Ya, apalagi setelah match itu bagus ya. Siapa tahu gitu kan. Tapi yang dibutuhkan adalah konsistensi gitu kan. Tapi Bayindir emang benar-benar keren sih. Yang gue sorotin adalah dia itu punya refleks sebenarnya. Refleks itu bagus banget. Ya, apalagi yang pas dia peluang yang sensangan, sebetulnya itu bolanya nggak sekencang yang waktu De Gea lawan Sevilla, tapi ya itu bola yang cukup sulit sih sebetulnya, cukup sulit, tapi ya gue bilang itu refleks yang bagus. Onana aja pun refleksnya lumayan, cuman mana gitu. Ya walaupun sempat kebobolan satu ya Altay Bayindir, tapi itu kan bola yang di flag ke De Ligt dulu ya. Pasti akan sulit karena sulit menebak kalau bola di flag gitu kan. Dan yang paling dikeselin dari MU adalah Diogo Dalot. Diogo Dalot main aur-auran. Dia main terlalu gerasak gerusuk. Apalagi setelah sudah tahu lah FA Cup ini nggak bakal ada VAR. Apalagi dia udah kartu kuning. Seharusnya sih dia udah langsung diganti. Udah diganti. Terus kalaupun dia masih main, dia harus tahu batasan-batasan apa yang harus gue lakukan. Itu bola tanggung banget. Tanggung. Jadi bola udah pasti dapat sama lawan, dia maksa untuk ya harusnya dia bisa memperhitungkan jarak antara dia dengan bola dan juga kecepatan lari. Siapa yang ngejar itu tadi? Lupa lagi gue. Ya itulah pokoknya. Itu. Harusnya dia bisa memperhitungkan dan bagaimana si bola itu dia slide apakah nyampe gak si kaki dia itu ke bola itu. Ya meskipun slidingnya gak kena, tapi ya itu kan berbahaya kan. Itu berbahaya. Ya mungkin untuk mencederai lawan yang wajar untuk kartu kuning kedua sih. Dan wajar juga siapa pemain Arsenal itu bisa menghindar gitu kan. Kan orang bilang itu gak kena dan menghindar. Ya kemungkinan untuk kalau bisa kena kan bisa aja cedera gitu. Itu sih. Dan juga kedisiplinan itu gue lihat juga di Bruno sebenarnya. Bruno itu kan udah di 2 pertandingan sebelumnya sempat dapat 2 kali kartu merah kan. Iya. Karena kartu kuning kedua. Cuma di pertandingan lawan Arsenal tadi malam, gue lihat dia udah dapat kartu kuning, dia bisa main aman. Ya, main aman. Terus Bruno juga semalam main bagus, dia bertahan juga bisa membantu. Terus secara penyerangannya jadi dia juga cetak gol, terus menginisiasi bola, distribusi bolanya juga bagus. Terus juga gua taruh kredit buat Garnacho yang tampil cukup bagus juga di match itu. Sudah pasti Mazraoui konsisten juga tampil bagus. Betul banget. Pemain kunci MU itu malam ya udah pasti Bayindir, Maguire, terus pemain bertahannya kayak De Ligt, terus Martinez sama Mazraoui, Dalot, ayolah. Bruno Ugarte sama siapa tuh namanya Garnacho. Ya sisanya Højlund. Aduh, gue ngeliat Højlund ini malah jadi mirip Rashford kan. Akhirnya gitu. Dia lebih kebanyakan jogging, sulitnya di ruang. Dia harusnya belajar sama Bruno soalnya di ruang. Ya. Bruno itu dia bisa nyari blank space. Iya, betul. Space yang nggak kelihatan lawannya. Kalau misalnya ketika Garnacho lari ke depan ngopernya ke Højlund, bisa aja gak gue, karena dia kan dikepung di situ. Ya. Harusnya Højlund bisa ngatur diri sejauh mana dia akan lari, sejauh mana dia akan berhenti dan untuk bisa bersiap buat tendang gitu kan, shooting. Harusnya bisa kayak gitu. Terus Ahmad juga masuk di babak kedua kan? Iya, babak kedua dia dengan
menit bermainnya juga tampil bagus. Zirkzee Si Zikri. namanya ya. Zikri juga dengan menit bermain yang nggak terlalu banyak, dia bisa membuktiin dia Ya, main betul. cukup bagus. Ya penalti, gua awalnya waktu penalti gua kira nggak bakal masuk, tapi Betul. gua Ya pertahanan MU itu cukup solid, apalagi sebenarnya ketika Diogo Dalot kena kartu merah, gue udah nganggap bahwa wah ini bakal kalah nih, MU ini bakal kalah lagi nih gitu kan. Cuma yang bikin salut adalah MU bisa bertahan sampai akhir extra time itu Betul. adalah sesuatu yang cukup gila sih, ngotot banget gitu kan. biasanya MU itu lewat jalan, Bruno jalan, Betul. terus strikernya juga jalan, tapi malam benar-benar Seru banget. Spartan. Gitu. Kemarin ini Spartan banget gitu kan. Dan gue sorotin wasitnya sebenarnya. Banyak banget kartu kuning coy buat Ya. MU. Ketika pemain Arsenal jatuh pasti peluit. Ketika pemain MU yang jatuh, Bruno yang sampai sepatunya lepas, Itu Bruno harusnya pelanggaran gitu. ya itu. Tapi ya mau gimana lagi? Ya akhirnya malah Bruno yang kartu kuning kan karena dia protes. Ya mau gimana lagi ya. Tapi kan, ya we still win the game. We still win the game. Mau gimana pun matchnya, mau gimana pun mainnya, yang penting menang. Nah, masuk di adu penalti, nah gue beroptimis bahwa ini MU bisa menang. MU bisa menang. Karena ya 50-50 ya. Belum lagi kita tahu sendiri David Raya kayak gimana. Ya. David Raya ini gue masih inget lah, gue sempat lihat video short di TikTok, di Instagram, di YouTube short juga. David Raya ini kiper yang kalau misalnya tendangan penalti dia pasti nebak duluan. Kalau dia ketemunya Sergio Ramos, ketemunya Neymar sama Lewandowski lah yang kayak ada delaynya dulu, kayak udah cepet terus agak lambat selesai. Betul banget. Beda dengan Bayindir yang memang menunggu dan dia langsung menebak gitu kan, dengan cepat. Dia tuh kan tinggi kan, dia tinggi, Ya, dia tinggi banget. jangkauannya jauh. Ketika Odegaard nendang pun ya, kalau untuk kiper Indonesia seperti saya itu pasti susah untuk dapat, tapi untuk Van Bayindir Havertz ya kayak Havertz sama Odegaard kan udah masuk di sisi yang sama di kiri. Iya betul, di sisi yang sama. Cukup satu langkah tapi bisa langsung ke tepis gitu kan. Ditambah juga kan Havertz itu sama Odegaard kan ketika open play penalti emang slow banget, bukan shoot yang dengan power yang gede gitu kan. Termasuk Havertz juga sama gitu. Betul. Itu. Tapi tetap itu memang salah satu keuntungan Bayindir yang punya postur yang cukup tinggi gitu. Nah, kalau body yang cukup ramping jadi ya agak cepat pergerakan. Melihat performa Bayindir sebenarnya, kalau Bayindir di dalam satu pertandingan ini aja, ini bisa dikatakan lebih baik sama dari Onana? Enggak, masih belum. Karena ya masih tetap perlu beberapa match lagi. Tapi gua nggak tahu Amorim bakal tetap pasang Bayindir di musim ini baru 4 kali main ya. Oh ya betul untuk IPL hari Jumat nanti. Ya kita belum tahu siapa komposisinya nanti yang akan main. Entah Onana, tapi menurut gua tetap bakal Onana sih yang main. Ya salah satu evaluasi dari Bayindir sebenarnya dari long pass dia. Ya. Distribusi bola long dia itu gila sih, jelek banget. Iya betul. Apalagi kan kemarin sempat ada satu tendangan gawang yang nyasar ke pemain lawan. Betul. Sering banget ya. Itu sih yang memang harusnya bisa belajar lah dari Onana soal itu. Onana belajar shoot stopper dari Bayindir gitu. Baik juga lah. Onana juga lumayan cukup solid. Dia solid musim ini ya. Musim ini banyak banget bikin penyelamatan di pertandingan MU. Kalau dari Arsenal ini sebenarnya Havertz sih. Gue nggak ngerti kenapa dia bisa segoblok itu gitu kan. Gak ngerti gitu. Gue juga nggak paham apa yang ada di isi kepala Havertz. Yang jelas Havertz di match itu Odegaard tetap ada beberapa. Ada lah beberapa. Dia penting sekali untuk penyerangan Arsenal, apalagi crossing dia itu berbahaya banget. Betul. Tapi kayak Havertz, gue terima kasih banyak udah banyak menyelamatkan MU dari kekalahan. Ini Sterling itu awal jelek banget. Tapi setelah Arsenal ngegolin adalah dia gocek-goceknya kan mirip-mirip Ronaldinho. Tapi tetap aja jelek tuh. Iya yang syuting gitu.
Oh, yang syuting dia bukan ngarah ke gawang Aduh, gitu. kemana itu? Dia ngarah ke back MU kayaknya ke jauh. Ngarah ke Menurut tengah. gua Aneh banget Sterling udah nggak seperti dia waktu di City sih. Betul. Sterling itu tidak seperti waktu di City, tidak seperti waktu di Chelsea awal-awal. Agak berbeda lah dengan Sterling. Di Chelsea awal-awal pun bapuk banget itu. Seenggaknya dia main kan. Iya, main. Tapi Sampai akhirnya dia disingkirkan juga. disingkirkan. Arsenal malah mau nabung. Dan Arsenal tuh nggak punya striker juga. Iya benar. Setelah Gabriel Jesus cedera, Iya gitu kan. Semua orang tuh pasti bilang bahwa Arsenal tuh butuh striker. Cuma ya kita tahu Arteta seperti apa. Dia emang bisa dibilang kepala batu juga. ya. Terus ya gue terima kasih banget juga ke Arteta. Semoga Arsenal jangan dulu beli striker supaya Itu udah berapa lama ya ngelatih? 6 tahun ya? dari COVID kalau nggak salah. Lama berarti. Dari COVID ya. Udah mau 5 tahun ya ngelatih itu kan. 5 tahun tuh. Dari zaman Arsenal yang sering gue ketawain, Pleset, terus David Luiz backnya. Tuh, oh iya Ya David Luiz dengan di akhir-akhirnya banyak lawak, akhir-akhir karir di Eropa. Harusnya dia udah bisa memperhitungkan ketika misalnya di lini serang ternyata memang kurang tajam dari segi eksekusi. Harusnya Arteta bisa mempertimbangkan beli pemain penyerang. Betul. Gua nggak tahu Arteta akan tetap batu dengan keputusannya tidak akan membeli striker atau dia di musim dingin ini akan beli striker, gua nggak tahu. Tapi yang jelas harapan gua untuk Arsenal sih janganlah. Iya, dan akhirnya di press conference pertandingan semalam kan Arteta menyalahkan bolanya. Menyalahkan bola. Karena bolanya beda lah dengan bola yang di IPL gitu. Ya, Kita goblok itu gitu. agak berbeda sih. Kalau yang gue lihat tadi Amorim tuh emang gila sih, karismanya beda banget. Terus dia setiap press conference dia Jujur. jujur. Ditanya apa aja jawab Gitu kan. Terus dia juga memberikan kredit juga untuk pemain-pemain yang dulunya sebelumnya sebelumnya misalnya main kurang maksimal tapi pas kan. pertandingan tadi semalam maksimal. Iya, dia menyebut bahwa Bayindir, Joshua Zirkzee juga sama gitu kan. Itulah Amorim gitu kan, gila banget sih. Ya, dia harus beli striker sih tetap. Kalau enggak ya Hoylund belakang udah oke deh kayaknya ngelihat kayak gini lebih tenang lah. Kalaupun enggak membeli striker, harapan besar itu sebenarnya pada Hoylund. Iya, betul. Tapi Hoylund ya kelihatannya di beberapa pertandingan terakhir emang kurang kelihatan tajinya gitu. Itu sih. Entah Gyökeres akan Gyökeres bisa lah gitu. Kalau misalnya nggak bisa Vlahovic atau Osimhen, siapalah yang jelas Gyökeres bisa. Sama gua tadi malam tuh ada salah satu pemain yang gua nggak tahu itu siapa. Pemain Toby Collier. Nah, itu gua nggak sempet. Itu pemain akademi kalau nggak salah. Gua nggak sempet cari tahu. Itu pemain akademi, cuma dia lumayan ngotot. Dia tadi malam oke lah. Debut dia itu ketika zaman Erik ten Hag sebetulnya. Cuma nggak menunjukkan performa maksimal. Ketika ini pertandingan lawan apa? Pas si Casemiro banyak blunder tuh. Ya. Si Toby itu masuk. Oh iya. Cuma nggak sempat nggak terlalu banyak cari informasi tentang dia. Bahkan gue ingat lagi setelah gue ngobrol ini, dia main cukup bagus lah. Dia cukup bagus. Dia cukup ngotot walaupun untuk pemain yang memang debutan dari akademi. Itu keren banget sih dia. Mungkin dia bisa jadi the next Casemiro, kita nggak pernah tahu. Jadi opsi di lini tengah. Atau bisa jadi opsi untuk menggantikan Kobbie Mainoo, Ugarte ketika ada rotasi dan sebagainya. Bisa saja gitu. MU itu tinggal beli bek kiri, karena bek kanan mungkin bisa Mazraoui. Mazraoui kan bisa kiri kanan. Ya, bisa kiri kanan. Tetap salah satu fullback, mungkin fullback kiri. Wingback. Ya fullback, wingback sama aja kan. Kalau salah dikat aja. Singapura. Kalau misalnya MU itu harus tetap wingback, terus juga mungkin backup untuk di lini tengah, sama pasti yang utamanya di lini serang. Kalau misalnya dua gelandang ini sebenarnya udah oke, rotasinya udah makin banyak gitu kan. Tapi harus ada satu lagi sebenarnya. Ya, harus ada satu lagi karena kita tahu sendiri Mason Mount agak kesulitan. Terus Casemiro yang udah bukan di prime-nya. Ya, mungkin bakal balik Brazil setelah dari MU. Kalau misalnya tidak ada yang bisa dipertimbangkan untuk lini tengah atau misalnya wingback, ya Amorim mungkin akan mempertimbangkan pemain-pemain akademi yang memang muncul gitu kan.
Belum lagi Malaysia pasti akan ada progresnya. Kalau misalnya gak ada progres lebih baik jual sebenarnya Malaysia. Tapi semalam kan jadi pengganti ya lumayan lah. Ya dia lumayan lah, main. cukup bagus lah Malaysia sebelumnya. Gitu sih. Nah kalau Arsenal ya sudahlah, kita lihat pertandingan semalam aja. Gue seneng lihat Arsenal kayak gitu. Gimana gak seneng kan MU lawannya? Kan sudah banyak yang bilang ketika MU udah 10 pemain, ini kalau misalnya Arsenal gak menang, tolol ini kalau misalnya Arsenal gak menang ini. Itu gue nonton MU itu sambil lihat reaksi Evert Jasin banyak bilang goblok kayak Evert goblok, Odegaard goblok, bahkan viewernya digeblok-goblokin lagi. Itu soalnya itu bukan 1 meter lagi di depan gawang kayak Havertz itu berapa senti itu. Bener-bener udah gawang kebuka gitu loh, 3 peluang dia begitu. Gitu. Tapi ada tendangan yang ke tiang jauh tuh. Siapa? Odegaard atau Trossard atau siapa? Sempat ke tepi sama apa? Bayindir itu gila sih itu. Penyelamatan oke sih, luar biasa. Ya kita semua yang menyangkanya bahwa MU akan kalah, ternyata tidak, itu kan luar biasa. Ini menjadi match yang mengejutkan lagi setelah melawan Liverpool. Dan gue harap sih MU tetap konsisten dengan permainan yang ngototnya, dan harapan gue pasti ingin lebih baik lagi. Ya, apalagi ini di musim transfer Januari, harusnya ada sesuatu yang baru lah. Ya, dan kita pun menunggu apa yang akan terjadi di bursa transfer musim dingin ini. Oke, siap. Itu dia untuk MU, dan MU nanti Jumat akan melawan Southampton di laga lanjutan Liga Premier Inggris, dan untuk FA Cup-nya akan melawan Leicester City di 8 Februari. Di atas kertas sudah. Ya, harusnya MU bisa menunjukkan konsistensinya. Ya, untuk fans MU, selamat bersenang-senang. Semoga kita bersenang-senang di minggu depannya lagi. Dan untuk para penonton, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk mendukung kita untuk lebih berkembang. Siap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yes.